Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Muhammad Tenda Maji dengan NPM 24106311400024. Dengan rekan saya Muhammad Nova Sidik dengan NPM 24106311400030. dalam video kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah logika pemrograman dengan judul Algoritma Mekanisme Perhitungan Harga Belanja dan Diskon berdasarkan kasus promo 1111 di e-commerce Shopee. Untuk table of contents, yang pertama ada pendahuluan, algoritma, rancangan algoritma, hasil dan pembahasan, dan penutup. Untuk tahap satu ada pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya Noval, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet di seluruh dunia, e-commerce telah menjadi salah satu pilar utama dalam sektor perdagangan modern. Di Indonesia, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada terus mendominasi pasar dengan inovasi-inovasi yang mampu menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Salah satu strategi pemasaran yang populer dan sangat efektif dalam menarik minat konsumen adalah promosi berbasis diskon atau potongan harga pada tanggal-tanggal tertentu, yang dikenal dengan istilah flash sale atau big sale, seperti yang dilakukan oleh Shopee pada acara promo 11.11 setiap tahunnya. Promo 11.11 atau yang biasa disebut sebagai Single Day Sale bermula dari Tiongkok dan berkembang menjadi salah satu belanja online terbesar di dunia. Shopee sebagai salah satu e-commerce terkemuka di Asia Tenggara memanfaatkan momentum ini dengan menawarkan berbagai jenis diskon dan penawaran khusus yang hanya tersedia selama periode tersebut. Diskon-diskon ini mencakup diskon persentase, potongan harga langsung, hingga promo gratis ongkir yang menarik minat belanja konsumen. Strategi ini tak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga meningkatkan pengalaman belanja yang lebih menarik bagi konsumen. Namun, di balik kesuksesan promosi 11.11, ada tantangan yang dihadapi Shopee, yaitu bagaimana menghitung diskon dan harga akhir produk secara akurat dan efisien untuk jutaan transaksi dalam waktu singkat. Ketika volume transaksi sangat tinggi dalam waktu yang singkat, diperlukan sistem yang mampu menangani perhitungan harga, diskon, dan promo tambahan lainnya secara real time. Oleh karena itu, diperlukan sebuah algoritma yang dapat menjalankan proses perhitungan harga belanja dan diskon dengan efisien, cepat, dan akurat. Algoritma perhitungan harga dan diskon ini mencakup berbagai parameter penting, seperti harga awal, persentase diskon, harga minimum yang dikenakan diskon, batas maksimum potongan, dan promo-promo lainnya yang mungkin dikombinasikan, misalnya promo gratis ongkir atau cashback. Dalam kasus Shopee, algoritma ini juga harus memperhitungkan kondisi-kondisi satu spesifik yang diterapkan oleh penjual atau pihak Shopee sendiri, seperti promo yang hanya berlaku untuk produk-produk tertentu atau ketentuan promo yang berbeda-beda antara kategori barang. Implementasi algoritma yang efektif untuk menghitung harga akhir setelah diskon menjadi penting dalam memastikan akurasi transaksi dan kepuasan konsumen. Ketika terjadi ketidaksesuaian harga yang ditampilkan dengan harga akhir yang harus dibayar, hal ini dapat ditimbulkan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen atau bahkan merusak reputasi platform e-commerce itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan algoritma perhitungan harga belanja dan diskon berdasarkan promo 11.11 di e-commerce Shopee. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi dalam meningkatkan efisiensi sistem perhitungan harga yang digunakan oleh Shopee, serta memperkaya literatur di bidang algoritma perhitungan diskon dalam e-commerce. Secara keseluruhan, algoritma yang dibahas dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem perhitungan diskon pada platform e-commerce lainnya.
tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi dalam transaksi perdagangan dan persaingan yang semakin ketat di antar e-commerce, inovasi dalam metode perhitungan harga dan diskon yang cepat dan akurat akan menjadi nilai tambah yang besar bagi perusahaan yang ingin unggul di industri ini. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan mekanisme penentuan harga dan diskon di e-commerce Shopee pada saat event 11.11. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan pemahaman algoritma perhitungan harga dan diskon. Yang kedua itu untuk menguasai logika pemrograman dalam studi kasus dunia nyata. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui simulasi sistem perhitungan yang efektif. Lalu selanjutnya ada manfaat. Adapun tujuan dari pembuatan mekanisme penentuan harga dan diskon di e-commerce Shopee pada saat event 11.11. Yang pertama itu bagi e-commerce. Yang pertama mengatur sistematika e-commerce agar tetap mendapatkan keuntungan. Kedua, mencegah adanya kesalahan dalam perhitungan promo. Dan bagi customer itu ada yang pertama, agar dapat memaksimalkan promo yang mereka peroleh saat event 11.11. Yang kedua, mengetahui kinerja atau sistem event. Dan yang ketiga, memastikan tidak adanya kekeliruan dalam pemberian diskon. Yang kedua, ada algoritma. Algoritma. Jika customer ingin berbelanja di suatu toko, maka ia akan mendapat keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, jika berbelanja dengan minimal 1 juta dengan metode pembayaran transfer bank dan jasa pengiriman Shopee Express, maka customer akan mendapat garansi barang selama 1 tahun. Total diskon 30%, gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 2 hari. Dua, jika berbelanja dengan nominal kurang lebih dari 1 juta dengan metode pembayaran ShopeePay dan jasa pengiriman Shopee Express, maka customer akan mendapat garansi barang selama 6 bulan. Total diskon 30%, mendapatkan gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 2 hari. Lalu yang ketiga ada jika berbelanja dengan nominal lebih dari lebih dari atau sama dengan 5 juta dengan metode pembayaran ShopeePay dan jasa pengiriman JNE, maka customer akan mendapat garansi barang selama 6 bulan. Total diskon 45%, mendapat gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 5 hari. Yang keempat, jika berbelanja dengan nominal lebih dari atau sama dengan 2,5 juta dengan metode pembayaran pay later dan jasa pengiriman JNE, maka customer akan mendapat garansi barang selama 6 bulan. Total diskon 34%, gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 5 hari. Yang kelima, jika berbelanja dengan nominal kurang lebih dari sama dengan 5 juta dengan metode pembayaran pay later dan jasa pengiriman tiki, maka customer akan mendapat garansi barang selama 1 bulan, total diskon 34%, gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 7 hari. Oh iya, for your information, untuk uraian algoritma kita hanya mengambil 5 kasus saja. Sedangkan dalam laporannya itu kita hampir memiliki 100 algoritma lebih. Jika kita menginput semua, maka akan menghabiskan cukup banyak waktu. Lalu yang selanjutnya ada algoritma deskriptif. Setelah diketahui uraian algoritma yang ingin dibuat, adapun algoritma deskriptif dari rangkaian algoritma sebelumnya sebagai berikut. Header, yaitu penentuan diskon dan harga yang akan dibayarkan oleh customer dengan ketentuan total belanja, customer, dan metode yang digunakan oleh customer. Lalu melihat kriteria yang dilakukan oleh customer, lalu mendapat total perolehan diskon, lalu total perolehan diskon dikalikan dengan total belanja customer. Oke, di sini yang pertama ada deklarasi. Nah, deklarasi sendiri kita seperti input apa saja yang jenis data yang ingin kita input seperti akreditasi toko, dia tipe datanya yang string, total belanja customer, dia tipe datanya integer karena tipe datanya berupa bilangan bulat. Lalu ada metode pembayaran, jenis datanya string, dan jasa pengiriman juga jenis datanya string. Oke. Lanjut ke tahap deskripsi. Yang pertama, kita melihat akreditasi toko. Lalu kita input
akreditasi tokonya, apakah akreditasinya terinput, lalu kita melihat total belanja customer. Tentukan apakah total belanja terinput, lihat metode pembayaran yang dipilih oleh customer. Selanjutnya, tentukan apakah metode pembayaran terinput. Yang selanjutnya, lihat jasa pengiriman yang digunakan. Kita lihat lagi apakah jasa pengiriman terinput. Jika data sudah terinput ke tahap proses. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di algoritma sebelumnya, untuk algoritma kita itu hampir memiliki 100 algoritma lebih. Jadi kita hanya menginput beberapa algoritma secara acak, namun dengan tipe data atau tipe input yang berbeda. Jika berbelanja di toko ofisial dengan nominal lebih dari sama dengan 5 juta dengan metode pembayaran ShopeePay dan jasa pengiriman JNE, maka customer akan mendapat garansi barang selama 1 tahun, total diskon 50%, gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 5 hari. Harga akhir sama dengan harga belanja dikurangi 50% harga belanja. Jika berbelanja di toko ofisial dengan nominal kurang lebih dari sama dengan 5 juta dengan metode pembayaran ShopeePay dan jasa penerima JNE, maka customer akan mendapatkan garansi barang selama 1 tahun, total diskon 50%, gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 5 hari. Harga akhir sama dengan harga belanja dikurang 50% harga belanja. Yang ke-12, jika berbelanja di toko ofisial dengan nominal lebih dari sama dengan 2,5 juta dengan metode pembayaran ShopeePay dan jasa pengiriman Shopee Express, maka customer akan mendapat garansi barang selama 1 tahun. Total diskon 40%, gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 2 hari. Harga akhir sama dengan harga belanja dikurang 40% harga belanja. Yang 13, jika berbelanja di toko ofisial dengan nominal lebih dari sama dengan 2,5 juta dengan metode pembayaran transfer bank dan jasa pengiriman tiki, maka customer akan mendapat garansi barang selama 1 tahun, total diskon 35%, mendapat gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 5 hari. Harga akhir sama dengan harga belanja dikurangi 35% harga belanja. Lalu yang ke-14, jika berbelanja di toko ofisial dengan nominal lebih dari sama dengan 1 juta dengan metode pembayaran ShopeePay dan jasa pengiriman Shopee Express, maka customer akan mendapat garansi barang selama 1 tahun, total diskon 35%, gratis ongkir, dan barang akan tiba dalam 2 hari. Harga akhir sama dengan harga belanja dikurang 35% harga belanja. Yang terakhir selesai. Oke. Nah, di sini terdapat flowchart yang bisa kita lihat dari tahap awal. Ada start, lalu ada input akreditasi, lalu nah di sini terdapat flowchart looping atau pengulangan ya teman-teman. Apakah seperti kita lihat contoh di sini nih? Apakah akreditasi toko input? Jika yes, kita lanjut ke input nominal belanja. Jika no, kita ulangi lagi sampai input akreditasi tokonya. Seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ini kita lihat case yang di toko official aja ya. Nah, kalau kita belanja di toko official tuh kita mendapatkan garansi barang selama 1 tahun dan diskon 20%. Lalu kita lanjut lagi, kita menentukan nominalnya. Di sini kita lihat nominalnya ada yang 5 juta, maka dia mendapatkan keuntungan diskon 20% dan gratis ongkir. Lalu kita lihat lagi ke input metode pembayaran. Kita lihat di sini metode pembayarannya ada ShopeePay, Pay Later, Transfer Bank, dan COD. Nah, di masing-masing metode pembayaran ini ada keuntungan masing-masing ya. Seperti ShopeePay dia dapat diskon 10%, PayLater 9%, Transferban 3%, dan COD 1%. Nah, setelah kita input nih, guys, kita geser lagi. Di sini sudah ada namanya metode pembayaran. Lalu kita pilih lagi jasa ekspedisinya atau jasa pengirimannya ya, teman-teman. Di sini ada Tiki, JNE, dan Shopee Express. Oke, lanjut. Rancangan program. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Noval. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Berikut ini adalah kode program yang telah kami buat. Bisa dilihat.
Next. Next. Bab 3, rancangan program. Berikut adalah kode program yang telah kami buat. Selanjutnya ada hubungan algoritma dan kode program. Ini adalah hubungan algoritma yang telah kami bagi menjadi beberapa bagian. Dan berikut adalah penjelasannya. Pada bagian 1, menampilkan nominal belanja, akreditasi toko, jasa pengiriman, dan metode pembayaran yang dilakukan oleh customer. Pada bagian kedua, berfungsi sebagai menetapkan dasar perhitungan. Pada bagian kedua, berfungsi sebagai menetapkan dasar perhitungan dan transparansi harga perhitungan. Pada bagian ketiga adalah keadaan toko pertama jika berakreditasi ofisial, maka akan mendapatkan keuntungan garansi barang 1 tahun, gratis ongkir, dan diskon 20%. Pada bagian keempat adalah keadaan toko kedua jika berakreditasi STAR, maka akan mendapatkan keuntungan garansi barang 6 bulan, gratis ongkir, dan diskon 15%. Pada bagian kelima adalah keadaan toko ketiga jika berakreditasi MAL, maka akan mendapatkan keuntungan garansi 1 bulan, gratis ongkir, dan diskon 10%. Pada bagian keenam adalah keadaan toko terakhir jika tidak memiliki akreditasi, maka tidak mendapatkan keuntungan apapun seperti garansi barang dan diskon. Pada bagian ketujuh, ini adalah probabilitas nominal belanja pertama jika nominal sama dengan atau lebih dari 5 juta, maka akan mendapatkan gratis ongkir dan diskon 20%. Pada bagian ke-8, ini adalah probabilitas nominal belanja kedua jika nominal sama dengan
atau lebih dari 2,5 juta, maka akan mendapatkan gratis ongkir dan diskon 15%. Pada bagian ke-9, ini adalah probabilitas nilai belanja ketiga. Jika nominal sama dengan atau lebih dari 1 juta, maka akan mendapatkan gratis ongkir dan diskon 10%. Pada bagian ke-10, ini adalah probabilitas nilai belanja terakhir. Pada bagian ke-10, ini adalah probabilitas nominal belanja terakhir. Jika nominal kurang dari 1 juta, maka tidak akan mendapatkan diskon. Pada bagian ke-11 adalah probabilitas metode pembayaran pertama. Jika pembayaran menggunakan ShopeePay, maka akan mendapatkan keuntungan diskon 10%. Pada bagian ke-12 adalah probabilitas metode pembayaran kedua. Jika pembayaran menggunakan COD, maka akan mendapatkan keuntungan diskon 1%. Pada bagian ke-13 adalah probabilitas metode pembayaran ketiga. Jika pembayaran menggunakan transfer bank, maka akan mendapatkan keuntungan diskon 3%. Pada bagian ke-14 adalah probabilitas metode pembayaran terakhir. Jika pembayaran menggunakan pay later, maka akan mendapatkan keuntungan diskon 9%. Pada bagian ke-15 adalah probabilitas metode pembayaran yang tidak diketahui oleh sistem dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada bagian ke-16 Pada bagian ke-16 adalah probabilitas pertama untuk jasa pengiriman yang digunakan jika menggunakan JNE. Maka paket akan sampai dalam 7 hari. Pada bagian ke-17 adalah probabilitas kedua untuk jasa pengiriman yang digunakan untuk menggunakan Tiki. Maka paket akan sampai dalam 5 hari. Pada bagian ke-18 adalah probabilitas ketiga untuk jasa pengiriman yang digunakan jika menggunakan Shopee Express. Maka paket akan sampai dalam 2 hari. Pada bagian ke-19 adalah probabilitas terakhir untuk jasa pengiriman yang tidak digunakan, namun tidak diketahui oleh sistem dan tidak diketahui kapan barang akan sampai. Pada bagian ke-20 adalah proses perhitungan harga akhir berdasarkan ketentuan di atas dan ketentuan yang dipilih oleh customer. Pada bagian ke-21 adalah penampilan harga akhir di mana harga yang harus dibayarkan oleh customer setelah melewati tahap proses. Pada bagian ke-22 adalah tahap looping, di mana customer diberikan pilihan apakah ingin mengubah nominal belanja atau tidak. Baik, untuk bab keempat atau materi keempat itu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasannya kita akan mencoba, kita akan langsung uji coba di program yang telah kami buat. Nah, di sini kodenya sudah ada ya. Ini tinggal kita angkat ya. Oke. Nah, kita lihat dulu, kita masukkan opsi yang pertama. Di sini ada opsi official, start atau mall. Kita coba yang mall dulu. Oke. Lalu kita masukkan, bentar, masih loading ya teman-teman ya. Kita lagi nunggu loadingnya dulu teman-teman.
udah record. Eh, tinggal lu share screen. Udah. Oke. Baik, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Di bab ini kita akan mencoba program yang telah kami buat. Silakan, Bapak. Oke, berikut adalah kode pemrogramannya ya. Kita run dulu supaya bisa menginput data. Oke, nah di sini ada 3 opsi buat data pertama, official, star, atau more. Kita coba yang more. Oke. Lalu masukkan nominal belanjanya kita coba pasang di nominal 4 juta. Nah, kita masukkan lagi nih jasa pengiriman. Kita mau pakai apa? Kita sekarang coba mau pakai Tiki. Oke. Nah, masukkan metode pembayaran. Kita mau coba pakai pay later. Nah, nih setelah ini hasilnya sudah dapat bisa kita lihat ya. Kita di mana kita mendapatkan garansi 1 bulan, gratis ongkir, diskon 10%. Nah, itu tuh dari akreditasi toko, dari keuntungan akreditasi toko. Terus yang mendapat gratis ongkir dan diskon itu dapat dari jasa pengiriman kita gunakan. Nah, untuk diskon 9%-nya juga dapat dari metode pembayaran. Nah, untuk paket yang akan Anda sampai, ini berdasarkan ekspedisi yang telah kita pilih. Untuk tadi kan kita input Tiki, nah berarti Tiki itu sampainya 5 hari. Nah, ini sudah ada ditampilkan harga akhir yang customer harus bayar. Nah, di input data selanjutnya, kita ditanya nih, kita mau mengubah data belanja atau enggak. Kalau kita tidak mengubah data belanja, tinggal pilih N. Nanti coba kalau tolong pilih N dulu, Pak. Ya. Nah, kita pilih N. Nah, kalau kita sudah pilih N atau no, kita akan mendapatkan nanti terima kasih telah berbelanja. Sedangkan kalau kita pilih Y, kita akan menginput datanya secara ulang. Jadi kita ulang lagi dari awal gitu. Nah, ini kalau bagi kami merupakan suatu metode pengamatan dulu nih customer. Kalau saya belanja sekian, apakah saya mendapat harga yang bagus gitu. Oke, silakan lanjut ke materi selanjutnya. Hmm. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan program dalam pembuatan mekanisme perhitungan harga belanja dan diskon berdasarkan kasus promo 11.11 di e-commerce Shopee ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dong, karena setiap hal pasti punya poin plus dan poin minusnya. Nah, untuk poin plusnya sendiri itu ada ketepatan atau akurasinya, di mana diskon algoritma yang telah kami buat
mampu menghasilkan hasil yang tepat berdasarkan kombinasi diskon yang kami ucapkan, seperti variabel dengan belanja, akreditasi toko, dan metode pembayaran yang kami gunakan. Lalu yang kedua, ada memberi kemudahan pada customer. Bantu customer untuk menentukan harga akhir berdasarkan ketentuan yang telah mereka pilih, dan mereka juga mengetahui ketentuan mana yang paling menguntungkan bagi mereka. Nah, untuk kekurangannya sendiri, mekanismenya terlalu sederhana bagi kami. Program ini seharusnya dapat mendapat variabel-variabel yang lebih kompleks dan realistis seperti kuantitas pajak, barang, pajak, cashback, dan lain-lain. Lalu ada keterbatasan kombinasi. Program ini belum dapat mengatasi kombinasi diskon dan cashback yang seharusnya sudah pasti nih terdapat di e-commerce. Lalu ada keterbatasan variabel. Program ini masih dapat dikembangkan. Kami mengetahui bahwa e-commerce ini tuh gak sesederhana ini, namun kita hanya mampu membuat yang sederhana saja. Oke, bab 5 penutup. Pada novel waktu dan tempat dipersilakan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Algoritma yang dikembangkan untuk perhitungan harga belanja dan diskon dalam promo di e-commerce Shopee diharapkan mampu membantu dalam menentukan harga akhir yang harus dibayar setelah terkena potongan diskon. Algoritma mempertimbangkan berbagai variabel seperti nominal belanja yang mempengaruhi diskon, akreditasi toko yang mempertimbangkan garansi dan diskon, metode pembayaran, dan jasa yang digunakan. Pengimplementasian ini menunjukkan hasil yang cukup akurat sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga membantu customer untuk mengetahui harga akhir yang mereka harus bayarkan dan keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, selanjutnya untuk saran untuk pengembangan ini mungkin dapat diperluas dengan berbagai variabel sebagai berikut. Satu, kombinasi diskon dan cashback. Tambahkan logika untuk mengakomodasi yang memungkinkan cashback dan diskon dapat berjalan secara bersamaan. Yang kedua, pengaturan kualitas produk. Pengintegrasian ability atau kemampuan untuk menghitung harga dan mempertimbangkan kuantitas produk yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, perhitungan pajak dan biaya tambahan. Menambahkan elemen perhitungan pajak dan biaya agar hasil transaksi mendapati nilai transaksi agar lebih mendekati realita transaksi yang lebih nyata, teman-teman. Lalu yang terakhir ada mekanisme yang sederhana karena masih terlalu sederhananya program ini dan masih banyak variabel yang semestinya ada. Juga masih banyak kekurangan dalam program ini. Oleh karena itu kami memohon kepada pembaca agar memberikan saran kepada algoritma yang telah kami susun agar dapat memperbaiki program ini supaya kami dapat menyusun kembali program yang menghasilkan program yang dapat dipercaya oleh customer. Oke, sekian telah menyimak presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.